Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun saudara berada pagi ini. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberikan tubuh yang sehat. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Satu kali Yesus bertanya kepada seorang yang bernama Bartimius, seorang pengemis, seorang yang buta. Dan Yesus bertanya kepada dia, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Surat tema kita hari ini adalah, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudara, di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan Bartimius. Saudara, siapa Bartimius? Dia adalah seorang pengemis, dia seorang yang buta. Menjadi pengemis. Mengapa Bartimius menjadi pengemis? Saudara, menurut saya tidak ada yang bisa dia kerjakan selain dari menjadi seorang pengemis. Dan Bartimius melakukannya ini adalah untuk mencukupi segala kebutuhan keluarganya. Dalam beberapa tafsiran mengatakan, Timius, orang tua dari Bartimius ini juga adalah seorang yang buta. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang Bartimius ini? Yang pertama, saudara, sekalipun dia buta, sekalipun dia seorang pengemis, tetapi dia adalah seorang yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Saudara, profesi menjadi seorang pengemis, seorang peminta-minta adalah profesi yang rendah, yang hina di masa itu. Dipandang rendah oleh masyarakat. Namun demikian saudara, Bartimius tidak menyerah pada keadaan yang dia hadapi saat itu. Saudara melihat di dalam ayat 47, Injil Markus pasal 10 ayat 47 sampai 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, kata firman Tuhan, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, perhatikan di bagian ini. Ketika Bartimius mendengar bahwa Yesus akan lewat ke tempat di mana dia duduk di situ, maka dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang merasa terganggu pada saat itu, sehingga banyak orang menegur dia, menyuruh dia untuk diam. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Apakah Bartimius diam? Tidak. Bartimius justru lebih keras lagi. Semakin keras dia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara dikasih oleh Tuhan, Bartimius tidak menyerah pada keadaan. Sekalipun pada saat itu orang-orang tidak menyukai dia, merasa terganggu dengan kehadirannya, merasa terganggu dengan suaranya, tetapi Bartimius tidak menyerah. Dia tetap berteriak. Dia tetap meminta-minta kepada Tuhan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Itu yang pertama. Bartimius tidak mudah menyerah pada keadaan. Yang kedua, saudara, Bartimius dia berani dan rela meninggalkan sumber penghasilannya demi mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-50. Lalu ia, yaitu Bartimius, menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik untuk kita. Arti jubah pada seorang pengemis adalah penting, saudara. Kenapa? Karena jubah itu ketika dia bekerja atau meminta-minta, saudara, jubah itu akan digelar. Kemudian dia akan duduk di atas jubah itu, dan setiap orang yang lewat di depannya, dia akan taruh uang itu dan lemparkan uang itu di atas jubah itu. Artinya saudara, ketika Bartimius mendengar Yesus akan lewat, Yesus akan menjumpai dia, maka saudara, Bartimius ini kemudian menanggalkan jubahnya, dan kemudian dia datang pergi menemui Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Bartimius berani, rela meninggalkan sumber penghasilannya demi mendapatkan Yesus dan kesembuhan dari Yesus. Saudara, itu yang kedua, seorang yang berani. Yang ketiga, saudara, Bartimius tahu
apa yang paling penting dan paling dia butuhkan di dalam hidupnya. Dia tahu apa yang dia paling butuhkan dan penting di dalam hidupnya. Saudara lihat ayat 51. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia, Yesus bertanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Sudah mendapatkan pertanyaan seperti ini, saudara, Bartimius sudah siap untuk jawabannya. Karena itu Bartimius menjawab, saudara, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudara, Bartimius tahu apa yang paling penting, apa yang paling dia butuhkan di dalam hidupnya saat itu, yaitu dia bisa melihat kembali, saudara. Karena bagi Bartimius, dengan dia bisa melihat lagi, dia tidak perlu jadi seorang pengemis. Dengan melihat lagi, dia bisa melihat dengan normal, dia bisa bekerja dengan baik seperti layaknya orang-orang lain. Dan dia bisa mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan dia dan keluarganya. Saudara, Bartimius tahu apa yang paling penting, apa yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimius langsung bisa menjawab, "Rabuni, aku mau melihat kembali." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang paling menarik adalah Bartimius bukan saja mendapatkan kesembuhan secara fisik, tetapi juga dia mendapatkan anugerah keselamatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Saudara, luar biasa sekali sosok Bartimius, seorang yang sederhana, yang buta, seorang pengemis, tetapi dia punya kemauan yang keras untuk bertemu dengan Yesus. Dia rela meninggalkan sesuatu yang terpenting dalam hidupnya demi Yesus. Dan dia mendapatkan anugerah, bukan saja kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan rohani. Dia mendapatkan anugerah keselamatan. Dia akhirnya menjadi pengikut Kristus. Dia tidak lagi menjadi seorang pengemis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bartimius tidak pernah menyerah pada keadaan. Mari saudara, mungkin keadaan sekitar kita tidak nyaman. Keadaan lingkungan kita, keadaan bisnis kita, usaha kita, mungkin tidak menyenangkan hati kita. Tetapi jangan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kisah dari Bartimius ini Tuhan. Kami mau belajar bahwa kami tidak perlu dan tidak usah menyerah pada keadaan. Tetapi kami justru dengan keadaan yang kami alami, kami makin dekat dengan Tuhan. Sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara yang melihat dan mendengarkan tayangan video singkat ini. Tuhan, keadaan apapun yang mereka alami saat ini, kondisi apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan, kiranya Engkau terus memegang kendali di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, berkati setiap apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, dan anugerah Tuhan terus melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.